Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota saya sendiri Ala Awalul Laina NIM 1022000001 dengan teman saya Clarinda Sevians Angelita NIM 1022000012. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang akad percampuran mudharabah. Mudharabah secara bahasa berasal dari kata ad-darbu fil ardi yang artinya melakukan perjalanan untuk berdagang. Sedangkan secara istilah, mudharabah adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka tetapkan bersama. Dasar hukum mudharabah diantaranya Quran Surat Al-Baqarah ayat 198, Quran Surat Al-Muzammil ayat 20, Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10, dan hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib. Rukun mudharabah. Para ulama bertolak belakang mengenai rukun-rukun mudharabah. Di antaranya ada yang berpendapat bahwa rukun mudharabah itu ada 3. Yang pertama akidah ini, yaitu orang yang punya modal dan pengelola atau mudharib. Kedua ma'qud alaih, berupa tenaga pekerjaan dan keuntungan, dan yang ketiga adalah siwat yang berupa ijab kabul. Pendapat lain tentang rukun mudharabah juga diutarakan oleh ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun mudharabah ialah ijab kabul, yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan kabul dengan menggunakan lafadz mudharabah, muqaradah, muamalah, serta lafadz-lafadz lain yang artinya sama dengan lafadz-lafadz tersebut. Dan yang ketiga adalah pendapat dari ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa rukun mudharabah itu ada 5. Yang pertama modal, kedua sighot, ketiga akidah ini atau kedua orang yang berakad, keempat tenaga atau pekerjaan, dan yang kelima adalah keuntungan. Syarat mudharabah. Syarat mudharabah ada 3, yaitu syarat yang berhubungan dengan akidain. Akidain disyaratkan mestinya cakap mengerjakan tasarruf. Oleh sebab itu, mudharabah tidak sah dilaksanakan oleh anak yang masih di bawah umur, orang gila, atau orang yang dipaksa. Yang kedua ada syarat berhubungan dengan modal. Modal mestinya berupa uang tunai. Modal mestinya jelas dan diketahui ukurannya, dan modal mestinya ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti ada di majelis akad. Modal mestinya diserahkan kepada pengelola agar dapat dipakai untuk kegiatan usaha. Urusan ini dikarenakan modal tersebut ialah amanah yang berada di tangan pengelola. Yang ketiga ada syarat yang berhubungan dengan keuntungan. Keuntungan mestinya diketahui kadarnya. Destinasi diadakan akad mudharabah ialah untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, keuntungan mestinya dimiliki bersama dengan pembagian secara persentase seperti 30%, 70%, 50%, 60%, dan sebagainya. Ketentuan mudharabah. Ketentuan mudharabah diatur dalam fatwa DSN MUI nomor 07/DSN-MUI/4 tahun 2000 tentang pembiayaan mudharabah atau qirat, dan di dalam buku 2 bab 4 KHS tentang mudharabah. Aplikasi kontrak pembiayaan mudharabah. Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada 1. Tabungan berjangka, 2. Deposito spesial. Sedangkan pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa. Investasi khusus disebut juga dengan mudharabah muqayyadah, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul mal. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.